Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari bersama kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini terus menguasai seluruh hidup kita, agar hidup kita juga terus dapat seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga tentunya hidup kita dapat menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengahnya. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat meminumnya." Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada hari ini tema kita adalah, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Nah, dalam masa pandemi COVID yang terus berlangsung sampai detik ini, tentunya pergumulan kita juga bisa jadi semakin bertambah karena ada beberapa hal yang tentunya menjadi kendala. Ya, kita mengetahui ada banyak sekali orang yang harus kehilangan pekerjaannya, ada banyak sekali orang yang mungkin harus memulai sebuah usaha baru, atau ada orang yang menjadi terhambat segala planning yang telah dia susun untuk masa depannya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Kita tentunya juga punya pergumulan masing-masing. Bagi jemaat, ya, oma opa atau adik-adik yang belum dapat pergi beribadah ke gereja, di gedung gereja, mungkin ini juga menjadi salah satu pergumulan. Atau keluarga kita, ekonomi kita. Nah, semuanya sangat memungkinkan untuk membuat sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah-tengah pergumulan itu, bahkan mungkin di saat-saat kita mengalami pergumulan yang sulit, mungkin kita kemudian berucap, gitu ya, bertanya, apakah Tuhan ada bersama dengan saya? Apakah Tuhan ada beserta saya? Ketika pergumulan ini, krisis kehidupan ini sangatlah berat bagi saya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin dibilang orang sangat wajar dan sangat sering dilontarkan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pertanyaan ini pun muncul, ya, ketika Musa dan bangsa Israel ini tengah mengarungi sebuah perjalanan untuk sampai ke tempat yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Kita bisa melihat bahwa Musa ini dipilih oleh Tuhan, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel ini, dan terlebih lagi untuk bisa memimpin bangsa ini, ya, berjumpa dengan Tuhan, menghayati Tuhan di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah-tengah masa mereka harus berjalan. Nah, kita juga tahu bangsa yang dipimpin oleh Musa ini bukanlah bangsa yang berisi orang-orang yang nurut, gitu ya. Justru bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang bebal. Bahkan Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit, bangsa yang tidak taat. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa dibayangkan ya, jika kita memimpin satu orang saja yang nggak taat, ya, yang kalau dikasih tahu nggak bisa, gitu ya, mungkin kita udah gergetan, udah gemes sendiri. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana Musa, terlebih lagi Tuhan, memimpin bangsa Israel ini. Nah, dalam bacaan kita ini diceritakan tentang bagaimana Musa dan juga bangsa Israel ini mereka berjalan, ya, dari padang gurun Sin menuju ke Rafidim. Nah, ini jaraknya kira-kira 80 km. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara jangan dibayangkan dulu enak, gitu ya. Kalau sekarang kita bisa naik kendaraan. Kalau dulu mereka harus berjalan, atau mereka mungkin juga memiliki hewan untuk ditumpangi, tidak semuanya punya, gitu ya. Jadi mereka berjalan kurang lebih 80 km. Kalau kita nggak makan,
ya mungkin itu masih bisa kita tahan-tahan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berbicara soal minum, kayaknya nggak bisa ditahan. Kita mesti perlu minum gitu ya ketika kita melakukan perjalanan, beraktivitas. Maka sangatlah wajar sebenarnya ketika bangsa Israel ini dalam perjalanannya mereka ingin minum. Mereka mencari minum dan mereka bertanya kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Di manakah kita bisa menjumpai minum? Ya, minuman yang bisa kita minum gitu ya. Mereka ini haus Bapak Ibu. Ya, bisa dibayangkan ya, kembali lagi perjalanan mereka jauh dan mereka berjalan kaki. Karena itu mereka meminta dan bahkan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya, mungkin beda tipis ya. Kita ini kalau lagi ingin sesuatu gitu ya, kemudian tidak diberikan, nah manusia itu cenderungnya kemudian jadi bersungut-sungut, memaksakan apa yang menjadi keinginannya. Nah itu pun yang dilakukan bangsa Israel. Mereka memaksa kepada Musa untuk bisa menyediakan air untuk minum mereka Bapak Ibu dan Saudara. Nah di tengah-tengah itu Musa pun bertanya kepada Tuhan gitu ya, Tuhan bagaimana gitu ya, saya bisa menyediakan ini, bagaimana Tuhan? Ya, apakah yang harus aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat yang sebelumnya ya. Musa sudah bertanya kepada Tuhan. Nah pertanyaan ini, nah mungkinkah ini adalah pertanyaan di mana Musa masih mempertanyakan apakah Tuhan akan menolong Musa dan juga bangsa Israel ini. Jika kita ingat Bapak Ibu, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel ini bukanlah baru gitu ya, baru akan terjadi pada saat perjalanan ini. Tapi pertolongan Tuhan ini sudah ada dan sudah diberikan kepada bangsa Israel. Contohnya ketika mereka tengah berjumpa dengan tentara Mesir. Kemudian ketika mereka mendapati air pahit di Mara. Nah, kemudian ketika mereka juga mengalami kelaparan dan akhirnya Tuhan memberikan makanan daging burung puyuh gitu kan ya, dan juga roti mana. Nah, bukankah sebenarnya 3 hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, tapi Tuhan terus bersama-sama dengan mereka dan bahkan memperlengkapi mereka. Tapi mengapa mereka masih seolah-olah meragukan dan terus bertanya? Mereka terus mencari tahu dari manakah mereka akan mendapatkan ya minuman itu. Dan Musa pun sebagai pemimpin, nah dia pun juga bertanya gitu ya, Tuhan bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi bangsa ini? Nah, bukankah pertanyaan ini juga sama sebenarnya ketika kita berikan kepada bangsa Israel? Apakah Musa juga meragukan pertolongan Tuhan kepada dirinya? Bapak Ibu kita tahu ya, ketika Musa dipilih Tuhan, Musa itu berkata bahwa dia tidak pandai berbicara. Nah, mungkin ini juga salah satu faktor yang membuat ia menjadi marah gitu ya, dan juga sekaligus takut apa yang harus dia perbuat dalam kondisi ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, nampaknya dalam kisah ini, dalam krisis kehidupan ya, pergumulan hidup, kita bisa belajar bersama-sama bahwa ternyata pergumulan hidup itu menjadi pelajaran yang penting untuk mengukur ya, mengukur apa? Mengukur kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Kisah tadi juga mengukur ya, relasi kedalaman bangsa Israel dengan Tuhan dan juga Musa dengan Tuhan. Nah, ternyata dalam pergumulan ini kita bisa melihat seberapa kita percaya Tuhan, seberapa kita tahu bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita, tapi Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Yang kedua, krisis itu atau pergumulan itu ternyata menunjukkan karakter dan juga iman kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang bergumul, semakin terlihat sifat asli kita itu bagaimana, karakter kita bagaimana, dan iman kita kepada Tuhan. Karenanya dikatakan jika kita mendapatkan berkat, kita sangat tidak sulit untuk mengucap syukur. Tetapi ketika kita mendapatkan pergumulan, nampaknya sangat sedikit ya, atau bahkan tidak ada orang yang bersyukur atas pergumulannya. Nah, karenanya ini menunjukkan sifat asli atau karakter manusia ketika ia mengalami pergumulan. Apakah ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ataukah ia bersungut-sungut, ataukah dia memaksakan kehendaknya. Yang ketiga, yang terakhir,
Ternyata pergumulan membuat kita sadar ya akan kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Nah, ini betul. Ketika bangsa Israel dan Musa bertanya apa yang harus mereka perbuat, Tuhan menyuruh Musa untuk pergi bersama tua-tua Israel ya, memukulkan tongkatnya, dan kemudian ketika ia memukulkan tongkatnya ke batu di Gunung Horeb, ya maka akan keluar air dari situ. Dan itu terjadi, dan air itu yang memberikan mereka kelegaan, kehidupan, dan juga kesegaran, karena apa yang mereka butuhkan ini diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kisah ini sangat membuat kita belajar tentang pergumulan, bahwa pergumulan ternyata ada baiknya untuk kita melihat bagaimana karakter kita, iman kita kepada Tuhan, relasi kita kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, pergumulan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak pernah tinggal sendirian di dalamnya, tetapi ada Tuhan di tengah-tengahnya. Jadi, jika ada pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mari kita bersama menjawab, iya, Dia ada di dalam hatiku, di dalam kehidupanku, dan menopang aku. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak tinggalkan kami, tapi Engkau ada di tengah kami. Dengan pergumulan hidup kami juga belajar bagaimana iman kami, bagaimana diri kami yang sesungguhnya. Apakah kami orang yang terus menggantungkan diri, ataukah kami orang yang terus bersungut-sungut dalam kehidupan ini? Berkati sertai kami Tuhan, agar kami terus dapat dewasa di dalam-Mu, agar kami juga dapat mengerti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau terus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.